Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi Fisiokrat. Perkenalkan, saya Lulu Herunisa dengan NIM akhir 178. Saya Lutfi Aulia Rahman NIM 184. Saya Marsari Arinanda NIM 169. Saya Rufia Maulana Malani NIM 156. Selamat menonton. Pemikiran fisiokratis. Fisiokratis percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber kekayaan. Istilah fisiokratisme merujuk pada orang-orang yang mengikuti hukum alam merupakan gabungan dari kata fisik yaitu alam dan kratein atau kratos yaitu kekuatan. Aturan alam yang penuh dengan harmoni ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Tokoh-tokoh pemikiran Fisiokrat diantaranya adalah 1. Van Croix-Kusney, 2. Jacques Turgot, 3. Marquis de Mirabeau, 4. Mercier de la Rivière, 5. Dupont de Nemours, 6. Le Trosne, 7. Nicolas Beudant. Pada pemikiran Fisiokrat, kita dapat membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok. 1. Kelompok yang secara aktif mengolah tanah melalui industri seperti pertambangan dan pertanian atau kelas masyarakat yang produktif. 2 adalah golongan tuan tanah. 3. Golongan yang steril atau tidak produktif yang terdiri dari para pengrajin dan pedagang. 4 adalah golongan pekerja buruh yang dibayar atas usaha mereka melalui gaji dan upah. Quesnay selaku tokoh utama pada pemikiran ini berpendapat bahwa alih-alih memberikan hak-hak khusus kepada pemilik tanah dan pedagang yang mereka nikmati di bawah merkantilisme, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan terutama untuk meningkatkan kondisi kehidupan petani. Kaum merkantilis dituduh oleh kaum fisiokrat memaksakan peraturan perdagangan ketika mereka seharusnya kebal dari pengawasan. Kaum merkantilis diyakini menaikkan harga produk dengan memungut pajak yang terlalu tinggi. Hanya pemilik tanah yang dikenakan pajak tunggal yang diberlakukan oleh kaum fisiokrat. Pajak yang tinggi disarankan untuk dikenakan agar orang tidak ingin memiliki tanah yang berlebihan. Yang pertama, pemikiran Fisiokrat. Sumber kekayaan mereka berfokus pada pertanian dan peran pemerintah yang tidak terlalu ikut campur tangan dalam masalah perekonomian. Yang kedua, pemikiran merkantilisme. Mereka percaya bahwa akumulasi logam mulia seperti emas dan perak sebagai tolak ukur dari kekayaan suatu bangsa. Dan peran pemerintah yang sangat penting dikarenakan peraturan pemerintah yang sangat ketat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pemikiran skolastik. Ciri utama dari pemikiran skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis. Dan mereka juga percaya bahwa fokus pada nilai dan teori pembagian kerja dalam mengatur perekonomian. Persamaan pemikiran Fisiokrat dan skolastik sama-sama menggunakan pemikiran logika sebagai alat utama dalam membangun teori ekonomi mereka. Skolastik menggunakan logika skolastik, sementara Fisiokrat menggunakan logika deduktif. Sama-sama sebagian besar dari produksi pertanian. Sama-sama juga para petani yang melatih untuk menetapkan harga pasar. Persamaan pemikiran Fisiokrat dan merkantilisme sama-sama muncul di negara Perancis. Persamaan mereka juga memiliki dari paham sumber kekayaan yang berasal dari alam, Fisiokrat dari pertanian dan merkantilisme dari logam mulia, dan sama-sama berfokus pada kekayaan ekonomi mereka. Quesnay berpikir bahwa semua usaha manusia harus sesuai dengan hukum alam. Pelajaran utamanya adalah 1. Vincent de Gournay menciptakan frasa laissez-faire atau laissez-passer
yang berarti biarkan orang melakukan apa yang mereka suka tanpa campur tangan pemerintah. Ini menyiratkan bahwa pemerintah harus membatasi intervensi ekonominya yang bertentangan dengan kaum merkantilis dan feodalis. 2. Fokus pada sektor pertanian yang cukup produktif untuk menghasilkan surplus atau produk yang bersih di atas biaya sumber daya yang digunakan. 3. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Prancis yang tidak membaik, kaum fisiokrat telah memajukan ekonomi secara signifikan, terutama dalam konteks gerakan laissez-faire. Mereka menarik perhatian para ekonom pada masalah peran pemerintah dalam perekonomian yang didasarkan pada persaingan bebas, kebebasan individu, dan penentuan nasib sendiri. Dari kebijakan fisiokrat berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi terutama di sektor pertanian. Beberapa ekonomi yang diharapkan meliputi 1. Produktivitas pertanian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang kedua, keseimbangan ekonomi, yaitu keseimbangan dengan menekankan sektor pertanian. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ketahanan pangan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan masyarakat diberikan makanan yang cukup. Yang kelima, pengurangan ketergantungan impor, yaitu mengurangi ketergantungan bahan pangan dengan memastikan produksinya. Kebijakan fisiokrat bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembahasan instrumen kebijakan para ahli fisiokrat Prancis yang memperkenalkan ekonomi klasik pada abad ke-18. Bagaikan para pelaut mencari rute baru menuju kekayaan dengan cara yang sama seperti panen melimpah mendukung kehidupan mereka, berpendapat bahwa pertanian adalah mesin yang menggerakkan ekonomi. Perangkat kebijakan fisiokrat mirip dengan perangkat lengkap yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, meningkatkan perdagangan, meningkatkan produktivitas, dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Mari kita jelajahi alat-alat ini secara lebih rinci dan menggunakan contoh dan informasi berikut ini untuk memperdalam pemahaman kita. 1. Tatanan alam. Keseimbangan ekologis dan ekonomi yang bergairah, penawaran dan permintaan di pasar bebas mengikuti irama hukum alam, seperti halnya orkestra yang telah disempurnakan oleh alam. Ibarat seorang konduktor, tugas pemerintah adalah menjaga agar simfoni tetap berjalan tanpa mengganggu alunan musiknya. 2. Laissez-faire, melebarkan sayap kebebasan untuk mendorong kreativitas dan kekayaan individu, tidak boleh terikat oleh hukum yang memberatkan dari pemerintah, seperti halnya burung di dalam sangkar. 3. Pertanian, fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk kemakmuran. Pertanian mirip dengan pohon kehidupan. Pertanian menghasilkan surplus yang mendukung kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Sektor pertanian membutuhkan dukungan dan dorongan dari pemerintah, seperti halnya seorang tukang kebun yang merawat tanamannya dengan penuh kasih sayang. 4. Pajak tunggal, keadilan dan efektivitas yang tahan lama rumput liar yang menghambat pertumbuhan, yaitu pajak perdagangan dan pajak penghasilan, telah dihapuskan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomiannya.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.